Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa PBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'minuna qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis ini mengajarkan bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya memang berbeda-beda. Seperti kecintaannya kepada orang yang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mengapa hal ini terjadi? Karena mukmin yang kuat akan mampu berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik untuk keluarganya, dan banyak dapat berbuat baik untuk orang-orang di sekelilingnya. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa penafsiran kata-kata kuat dalam hadis ini bukan hanya kuat jiwanya maupun raganya, bukan hanya kuat sisi batin maupun lahirnya, bukan hanya kuat rohani ataupun jasmaninya, bukan hanya kuat dari fisik ataupun fisikisnya, bukan hanya kuat iman ataupun imunnya, bukan hanya kuat fikir ataupun zikirnya, bukan hanya kuat ilmu ataupun amalnya, namun juga Allah mencintai mukmin yang memiliki kuat finansialnya, kuat ekonominya, ataupun banyak hartanya. Para pemirsa PBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah anugerah, adalah titipan, adalah rezeki yang harus dimanfaatkan dan disyukuri. Syukur dalam arti kata kita dapat memanfaatkan harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ibadah kepadanya. Dari pengantar di atas, maka perlu kiranya kita mengkaji apa sebenarnya fungsi harta di dalam Islam. Nah, pertama, harta memiliki fungsi adalah sebagai jalan untuk mempermudah kita dalam ta'abbud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita analisis para pemirsa PBTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang beriman untuk melaksanakan sholat. Sholat memerlukan pakaian, sholat memerlukan tempat, sholat juga memerlukan hal-hal yang perlu menjadi syarat untuk sahnya sholat, dan itu semua memerlukan harta, memerlukan biaya, seperti pakaian untuk menutup aurat, masjid dibangun untuk tempat sholat, dan lain sebagainya. Kemudian juga Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa, yang hari ini sama-sama sedang kita jalankan. Ibadah puasa memerlukan konsumsi untuk kemudian kita berbuka, untuk kemudian kita sahur, dan itu juga dipenuhi, ya, dibeli dengan uang ataupun harta. Kemudian juga Islam menyuruh kita untuk menunaikan ibadah zakat. Zakat adalah salah satu ibadah yang tidak akan dapat kita tunaikan jika sama sekali kita tidak memiliki harta. Bahkan kita tidak wajib untuk melaksanakan ibadah zakat karena nisab dan haulnya tidak terpenuhi. Nah, terakhir para pemirsa PBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mewajibkan
umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Haji adalah ibadah yang bukan hanya memerlukan fisik, yang bukan hanya memerlukan pemahaman, tetapi juga harus memiliki harta untuk melakukan perjalanan, dan itu semuanya memerlukan harta. Dari penjelasan di atas, nyatalah bagi kita bahwa fungsi harta sangat sekali diperlukan dalam pemenuhan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan harta yang ada pada kita akan mempermudah kita, akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jikalau kita tidak memiliki harta, kesempurnaan ibadah kita, ubudiyah kita akan sulit untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian fungsi harta yang kedua adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia. Rasulullah SAW lewat hadisnya mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsi yang kedua, harta yang kita miliki haruslah banyak memberi manfaat, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tetapi juga untuk manusia yang lainnya. Kalau kita mengkaji sebenarnya apa visi manusia diciptakan Allah ke muka bumi, hal ini dapat kita jawab melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Bahwa visi misi terbesar manusia dilahirkan, diciptakan di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah dalam salah satu tafsir bermakna bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan, wakil memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang kepada manusia sekalian, karena Maha Penyayang, Maha Pengasih adalah bagian dari sifat Tuhan yang dengan menjadi wakil Tuhan kita harus bisa menebarkan kasih sayang kepada manusia. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan harta yang kita punya, kita bisa memberi kebaikan yang banyak. Kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Kita bisa membantu, kita bisa memberi makan, kita bisa menolong siapa saja, kawan, saudara, tetangga, atau teman-teman kita yang kesusahan. Maka fungsi yang kedua ini haruslah kita jalankan, karena harta yang kita miliki adalah sebuah amanah yang ketika semakin banyak manfaatnya, maka akan semakin besar pahala dan ridha Allah yang kita dapatkan. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan harta, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat perlu kita perhatikan dengan seksama dan kita renungkan. Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari hadapan Rabb-Nya sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, kemana ia pergunakan, tentang ilmunya, kemana dia amalkan, dan akan bertanya tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Para pemirsa PBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbicara masalah harta, Rasulullah mengatakan manusia akan ditanya tentang 2 hal, yaitu dari mana harta didapatkan dan kemana harta dibelanjakan. Harta haruslah diraih dengan jalan yang halal, dengan jalan yang dibenarkan di dalam Islam. Tidak boleh dengan jalan menipu,
merampas, ataupun korupsi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata batil dalam ayat di atas menunjukkan betapa Islam sangat hati-hati dalam mendapatkan harta. Bukan hanya mencuri, bukan hanya menipu, bukan hanya korupsi atau berbohong, tetapi kata batil memiliki makna yang sangat luas, yaitu selagi cara mendapatkan harta tidak baik, tidak dibenarkan di dalam Islam atau syariat Islam, maka harta itu akan menjadi sesuatu harta yang haram yang tidak boleh kita miliki. Para pemirsa PPTV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, apabila engkau telah selesai sholat, maka bertebaranlah engkau di muka bumi, maka carilah rezeki Allah banyak-banyak. Tapi para pemirsa PBTV yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa di ayat ini Allah mengatakan, wadhkurullaha katsir, banyak-banyaklah kita mengingat Allah. Mengapa? Karena ketika kita mencari rezeki, ketika kita mencari harta, kita harus dapat menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas muamalah kita, agar kita mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Jangan sampai kita berniaga, jangan sampai kita bermuamalah dengan cara menipu, dengan cara mengurangi timbangan, dengan cara berbohong dan lain sebagainya. Bahkan di ayat ini Allah menjanjikan, ketika itu kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Para pemirsa PBTV dimanapun Anda berada, kemudian harta yang kita miliki haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan kita berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan kamulah, kata Allah, minum kamulah apa yang kamu inginkan, tapi ingat, Allah mengingatkan kembali untuk kita tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan adalah sifat syaitan yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari dari sifat-sifat kita sebagai manusia, yang dengan sifat-sifat berlebihan ini kita akan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya harta haruslah kita belanjakan dengan jalan yang halal lagi baik. Ketika kita mengkonsumsi, ketika kita membelanjakan harta kita, pastikan bahwa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang halal, yang baik juga buat kita. Karena yang halal belum tentu baik, begitu juga yang baik belum tentu halal. Maka oleh sebab itu, marilah kita belanjakan harta yang kita miliki kepada sesuatu yang halal lagi baik. Kemudian terakhir, rezeki harta yang ada dengan kita, yang ada pada kita, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah kita bisa berikan, kita infakkan, kita sisihkan untuk orang-orang yang memerlukan. Karena di harta kita ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan harta kita. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, bukan hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi sesungguhnya kembali kebaikannya untuk diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila
fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Seumpama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya menumbuhkan 100 kebaikan. Allah akan melipat gandakan pahala siapa saja orang yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Para pemirsa PBTV dimanapun Anda berada, maka dalam membelanjakan harta kita, kita pastikan kita tidak melakukan keborosan, kita tidak melakukan kebaziran, dan kita mengkonsumsi satu hal yang halal lagi baik. Dan jangan lupa kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mempertanggungjawabkan dari mana harta kita raih dan kemana kita belanjakan. Terakhir, mudah-mudahan kita dapat memfungsikan harta yang diberikan Allah sebagai karunia yang kita syukuri, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi para pemirsa PBTV dimanapun berada. Mudah-mudahan memberikan manfaat kebaikan, sama-sama kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.